Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi yang berjudul pemanfaatan media sosial dan big data. Lanjut. Nah, kelompok ini kami berlima yang beranggotakan. Pertama ada Muhammad Raja Fadil Habibi, yang kedua ada M. Dimas Saputra, yang ketiga ada saya sendiri, Farel Amir Tairbah, habis itu ada Arsyad Tigran Saputro, dan yang terakhir ada Muhammad Fahmi. Nah, kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama, pengertian media sosial. Media sosial atau sering juga disebut sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk sering berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi seluruh penggunanya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang selanjutnya ada jenis data yang dihasilkan oleh media sosial dan bagaimana data tersebut dapat dimanfaatkan. Media sosial menghasilkan berbagai jenis data, termasuk data demografi, preferensi konsumen, dan perilaku online. Data ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemasaran dan strategi bisnis, analisis tren pasar, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Beberapa contoh penggunaan data media sosial dalam bisnis adalah untuk mengukur efektivitas kampanye pemasaran, menilai kepuasan pelanggan, dan menciptakan produk dan layanan yang lebih baik. Selanjutnya ada alat dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari media sosial. Beberapa alat dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari media sosial, termasuk mesin pencari sosial, analisis sentimen, dan analisis jaringan sosial. Mesin pencari sosial memungkinkan perusahaan untuk mencari konten tertentu atau topik di media sosial, sedangkan analisis sentimen dapat digunakan untuk memahami bagaimana pengguna merespon suatu topik atau merek. Analisis jaringan sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana orang terhubung satu sama lain dan bagaimana informasi beredar di media sosial. Selanjutnya ada pemanfaatan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada media sosial untuk bersosialisasi. Manfaat media sosial yang paling sering kita peroleh adalah memudahkan orang-orang untuk melakukan sosialisasi atau berhubungan dengan orang lain secara online. Sesuai dengan namanya, media sosial adalah salah satu tempat atau wadah orang-orang untuk bersosialisasi antar individu. Mulai dari berbincang dengan teman yang ada di luar kota, tanpa perlu bertemu langsung, dan juga berbagi informasi dengan kerabat atau keluarga yang tidak tinggal bersama. Dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa media sosial sangat membantu penggunanya untuk bersosialisasi dengan orang lain secara online. Sosialisasi ini biasa kita lakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa adanya batasan waktu dan ruang. Namun hanya akan terbatas pada koneksi dan sinyal dan juga kuota internet. Hal itulah yang menjadi tujuan dari adanya media sosial. Yang kedua, ada memperluas lingkaran pertemanan. Dengan menggunakan media sosial, kita dapat bertemu dan juga berkenalan dengan orang baru. Terlebih saat kita bergabung dengan sebuah komunitas, kamu bisa mencari komunitas yang berhubungan dengan hobi, pekerjaan, atau berbagai hal yang menarik minat kamu. Memperluas pertemanan pastinya mempunyai banyak manfaat. Karena itu artinya kamu bisa banyak belajar berbagai hal dengan saling bertukar informasi dan ide. Terlebih pada saat masa pandemi di mana bertemu teman secara langsung mungkin akan sangat sulit. Tapi dengan menggunakan media sosial, kamu bisa dengan mudah berkumpul dan berkomunikasi secara virtual. Yang tiga, ada penunjang bisnis yang sedang dibangun. Untuk orang-orang yang mempunyai bisnis atau sedang membangun bisnis, media sosial menjadi salah satu platform yang bisa digunakan untuk mempromosikan berbagai macam produk yang mereka jual. Tidak sedikit nama-nama badan usaha kecil yang sekarang sudah berkembang dan dikenal oleh banyak orang karena sering mempromosikan bisnisnya melalui media sosial. Persebaran ulasan yang diberikan tentang usaha tersebut juga menjadi salah satu kunci supaya bisa menarik banyak calon pembeli. Selanjutnya, ada pengertian big data. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit untuk diproses dengan menggunakan perangkat lunak tradisional. Big data terdiri dari data yang terstruktur atau structured, semi-terstruktur atau semi-structured, dan tidak terstruktur atau unstructured.
yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Oke, yang selanjutnya yaitu karakteristik Big Data. Yang pertama yaitu volume. Volume adalah karakter yang paling mendasar dari suatu Big Data karena ukurannya sangat besar dan semakin lama ukurannya juga semakin besar. Untuk itu, mulai dari proses persiapan sudah harus memperhatikan arsitektur dan skema pengaturannya. Yang kedua yaitu variety. Big Data memiliki jenis data yang sangat bervariasi, baik itu terstruktur atau tidak terstruktur. Format datanya juga beraneka ragam seperti video, teks, audio, image, dan lain-lain. Yang ketiga, velocity. Big data memerlukan kecepatan akses yang sangat tinggi, baik itu untuk proses input maupun proses output sehingga data bisa diperoleh secara real time. Yang keempat, value. Karakter value artinya suatu big data harus memiliki nilai, namun untuk mendapatkan nilai tersebut harus melewati proses analisis terlebih dahulu. Proses analisis yang tepat akan menghasilkan nilai yang dibutuhkan berupa informasi yang berharga dan menunjang pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu veracity. Karakter veracity artinya suatu big data perlu melalui proses pembuktian atau validasi sehingga menghasilkan informasi yang akurat atau dapat dipercaya. Next. Selanjutnya yaitu contoh-contoh penggunaan big data dalam berbagai industri seperti kesehatan, perbankan, dan e-commerce. Contoh penggunaan big data dalam berbagai industri termasuk prediksi tren kesehatan, deteksi fraud dalam industri perbankan, dan rekomendasi produk dalam e-commerce. Dalam industri kesehatan, big data dapat digunakan untuk memprediksi penyakit dan mengembangkan solusi kesehatan yang lebih efektif. Dalam industri perbankan, big data dapat digunakan untuk mendeteksi fraud dan melindungi pelanggan dari kejahatan finansial. Dalam e-commerce, big data dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan untuk pelanggan dan meningkatkan pengalaman belanja online. Selanjutnya, contoh lain penerapan big data dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada rekomendasi Google pada halaman hasil pencarian Google ketika kamu mengetik suatu keyword. Yang kedua, rekomendasi jalur yang ditunjukkan Google Maps merupakan hasil olahan big data yang cukup kompleks. Selain menggunakan satelit sebagai sumber data utama, juga menggunakan data tracking dari pengguna Maps. Yang ketiga, rekomendasi pertemanan di sosial media juga merupakan hasil dari analisis big data. Jadi, algoritma media sosial mempelajari interaksi dan data-data pertemanan yang kamu miliki. Yang keempat, ada rekomendasi tontonan pada Netflix dan rekomendasi musik pada Spotify juga. Merupakan contoh lain penerapan big data, prinsipnya mirip dengan YouTube, di mana behavior kamu dalam memilih konten kemudian menonton film atau mendengarkan musik direkam dan diolah oleh algoritma pada masing-masing aplikasi tersebut, sehingga menghasilkan rekomendasi yang paling cocok untukmu. Selanjutnya, cara mengoptimalkan penggunaan media sosial dan big data dalam bisnis dan organisasi. Untuk mengoptimalkan pengguna media sosial dan big data dalam bisnis dan organisasi, perusahaan harus memiliki strategi yang terencana dan terstruktur. Strategi yang terencana dan terstruktur, perusahaan harus memiliki tim yang terlatih dalam pengumpulan dan analisis data, serta mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan data yang dianalisis. Dan yang terakhir itu diskusi tentang masa depan, penggunaan media sosial dan big data dan potensi pengembangan lebih lanjut di masa mendatang. Penggunaan media sosial dan big data terus berkembang dan di masa depan. Teknologi baru akan muncul untuk membantu perusahaan mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data secara lebih efektif. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan pengaruh teknologi baru ini pada masyarakat dan budaya. Ya, baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.